Dan satu hal yang di Salatiga yang sekarang ini sedang kami rintis, kemarin kami lakukan presentasi di depan UNESCO ya, sama Kemenparekraf, soal Kampung Telo. Jadi Kampung Singkong ini suatu kampung, Mbak. Ini membudidayakan singkong. Singkong. Singkong dengan beragam varian ya, singkong dengan keju, singkong rasa coklat, yang nggak ada rasa bayar. Ya, maksudnya nggak ada. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di program Nusaraya bersama saya Anastasia. Nah, hari ini seperti biasa kita akan mengulas mengenai potensi dari suatu daerah langsung nih bersama dengan pemimpin daerahnya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kira-kira sahabat Kompas.com bisa nebak nggak nih? Kira-kira hari ini kita akan bahas mengenai potensi daerah apa? Nah, langsung saja aku kasih tahu, hari ini kita akan bahas mengenai potensi daerah Salatiga yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kira-kira ada apa aja di sana? Kita akan langsung tanyakan aja nih ke penjabat Wali Kota Salatiga, Bapak Sinung Nugroho Rahmadi. Ya, apa kabar, Selamat Mbak? siang, Bapak. Siang, apa Mbak. kabar? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Nah, Pak, kalau misalnya kita ngomongin soal Salatiga nih, ini kan terkenal karena dia terletak di antara beberapa kota besar nih di Jawa Tengah. Ada di antara Jogja, Solo, dan juga Semarang. Nah, ini potensi kotanya tuh seperti apa nih? Diapit oleh kota-kota besar, pastinya strategis dong letaknya. Ya, dari sisi geografis strategis sih. Kotanya kecil dan salah satu keistimewaannya adalah sejuk. Karena dia berada di atas permukaan laut yang cukup membuat orang merasa nyaman ya, sejuk laksana seperti Jakarta dengan Bogor gitu. Nah, satu hal posisi ini tentu menjadi sebuah capital resource ya, sebagai sebuah modal untuk bisa kita mengemas Salatiga itu menjadi well informed untuk diketahui banyak orang. Nah, potensinya apa? Soal geografis posisi ini tentu apa yang bisa kita tawarkan kepada orang-orang luar Salatiga atau mungkin bahkan juga masyarakat Salatiga sendiri, bahwa pelayanannya oke, bagus, masyarakatnya juga guyup, dan yang tak kalah penting adalah keragaman ya. Ternyata Salatiga ini dalam kesejarahan sejak awal kemerdekaan itu, sejak ada sebuah perguruan tinggi swasta yang bernama Universitas Kristen Satya Wacana, di sana tidak berlebihan kalau menjadi salah satu miniatur Indonesia. Sebutannya Indonesia Mini. Indonesia Mini, barangkali begitu. Nah, tingkat kesesuaian dan adaptasinya tidak terlalu sulit untuk menerima pendatang baru dan mereka nyaman-nyaman saja. Dan sama dengan kota-kota lain, bahwa Salatiga dalam kesejarahan sejak zaman penjajahan itu ada dominasi heritage bangunan kuno, dan ada cerita-cerita yang bisa menghiasi pada catatan sejarah, termasuk rumah dinas wali kota. Di sana bersemi cinta Presiden Republik Indonesia pertama dengan salah satu istrinya, yaitu Ibu Hartini, yaitu cinta dari sayur lodeh. Ternyata Salatiga punya banyak cerita soal romansa, dan betul sekali kalau kemudian kesejarahan dan cerita-cerita ini bisa kita angkat sebagai satu memori yang indah untuk didatangi, untuk diulang untuk cerita sebagai sebuah kemasan. Selain daripada itu, potensi pemandangan alam dan selain kesejukan, ada kulineri yang cukup melegenda, dan itulah yang sampai saat ini kita coba terus-menerus jaga dan rawat, bukan hanya soal produknya, tapi pelayanannya, kemasannya, kemudian juga bagaimana varian-varian soal promosi ya. Saya terima kasih dengan teman-teman Kompas. Hari ini kita bisa podcast seperti ini juga bagian dari itu. Tetapi kalau kemudian kita hanya pada satu produk, satu kemasan saja, tentu tidak variatif kalau hanya pada satu jalur saja. Potensi yang lainnya soal sumber daya manusia luar biasa. Dibandingkan dengan yang lain, tentu kita kompetitif, punya daya saing tentang kompetitifnya, tetapi paling tidak harus ada sustainable, Mbak. Ya, kesimpulan sementara, gotong royong yuk, guyup yuk, semua orang ambil peran yuk, dan peran pemerintah memberikan kesempatan pada semua pihak gitu.
Oke, tadi Bapak sempat bilang kalau masyarakat di Salatiga itu nggak masalah dengan pendatang-pendatang Ya, mungkin dari kota-kota di sekelilingnya. ya, Nah, berarti memang di sana beragam juga nih Pak budaya dan juga sukunya masyarakat iya, di setempat situ. tentu yang sangat membuat kita apa namanya bangga ya. Mhm. Ternyata menerima saudara-saudara kita dari luar Jawa Tengah, dari luar Pulau Jawa pun juga mereka welcome. Bahwa ada perbedaan soal misalnya cita rasa makanan gitu, misalnya soal perilaku sangat adaptif dan komunikasi menjadi salah satu upaya kita untuk merawat sebenarnya komunikasi antara kebiasaan pendatang dan maupun masyarakat Salatiga asli. Alhamdulillah, puji Tuhan, semuanya juga terawat dengan bagus komunikasi itu, baik yang pendatang maupun masyarakat asli Salatiga. Kalau toh ada hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan, mereka datang baik-baik, mereka juga baik masyarakat Salatiga juga menyampaikannya juga baik-baik. Dan kami punya forum di sana, forum kerukunan umat beragama. Ketika ada Forumnya. salah satu umat beragama merayakan hari rayanya atau peringatan hari keagamaannya, alhamdulillah umat yang lain ikut merayakannya. Bukan merayakannya, ikut membantu prosesnya. Dan ini sudah dilakukan oleh para pendahulu kami, pemimpin Salatiga, dan kami selaku penjabat wali kota tinggal merawat aja nih. Tinggal bagaimana kita bisa mengemas soal aktivitas dan menjaga itu dengan cara-cara yang lebih baik dan lebih kekinian gitu. Oke. Berarti ini kurang lebih bukan cuma toleransi agama saja, tapi suku dan Iya, juga budayanya. Makanya ini juga menjadikan Kota Salatiga ini nih, sahabat Kompas.com, sebagai salah satu kota paling toleran di iya, Indonesia. ya alhamdulillah kemarin dibandingkan tahun sebelumnya ya, tahun 2021 kita nerima nomor 3 nih. Iya. Nomor 3 di bawah Singkawang, nomor 1, nomor 2 dari Manado kalau nggak salah, terus nomor 3 Salatiga. Terus tahun ini kami bisa naik peringkat menjadi nomor 2 tapi masih di bawah Singkawang. Sebenarnya bukan soal peringkatnya Mbak, atau bukan soal nilainya, tapi apakah pemerintah daerah pasti, kemudian masyarakat tentunya, dan juga semua pihak termasuk tokoh agama masyarakat bisa memberikan kontribusi untuk menjaga kebinekaan itu sebagai sebuah keniscayaan. Keberagaman itu menjadi sebuah karunia, tapi kita merawatnya pada kerukunannya. Kerukunan itulah yang terus-menerus kita jadikan semacam kayak habit ya. Jadi tidak boleh memaksakan, tidak boleh apa istilahnya membuli dan sebagainya, tetapi menjadi satu kebersamaan untuk saling mencintai, saling mengasihi dan mengerti. Barangkali tidak penting dari mana kamu berasal, yang penting ke arah mana kamu menuju. Kuncinya. Nah, bahkan saya juga pernah lihat nih ada masjid di Kota Salatiga yang arsitekturnya tuh khas dengan Tionghoa. Iya. Ini kan unik banget Iya. perpaduan agama dan juga budaya. Persis. Nah, mungkin apa nih Pak strategi juga dari Pemkot untuk kemudian bisa mengelola keberagaman Iya. di Salatiga itu seperti apa? Ya sebenarnya tidak ada hal yang baru Mbak. Tapi kita sebenarnya tinggal mengintensifkan aja potensi kearifan lokal ya. Jadi soal komunikasi. Saya pikir juga di kabupaten maupun kota lainnya di Indonesia juga ada. Ada yang masjid ala joglo di Jawa, kemudian masjid seperti pura kelenteng gitu ya dengan arsitektur Tiongkok begitu. Nah, ini soal komunikasi. Tetapi akulturasi budaya dengan akulturasi keagamaan itu tidak pada peribadatannya, tetapi pada simbol-simbol yang mudah bisa diterima. Pertanyaannya kan sebenarnya cara ya, soal metodologi. Kalau kita ngirim WA itu pastikan bukan hanya send aja deh, bukan hanya D saja, tapi pastikan read. Sama, dalam metodologi komunikasi kita dengan teman-teman itu pastikan pesan nyampe. Syukur-syukur kalau pesan nyampe ada reply. Kalau reply berarti ada interaktif, sehingga yang kita rawat sebenarnya adalah komunikasi. Lalu apakah ada strategi Pak? Enggak ada. Kita hanya membaca ulang aja yang sudah ada, frekuensinya kita jaga, kalau perlu ditambah dengan beberapa kolaborasi ya, antar umat beragama sehingga merasakan kita memang beda, tapi kita punya satu tujuan yang sama, bahwa
prosesi atau kegiatan peringatan keagamaan itu tidak hanya milik satu agama tertentu. Seperti misalnya kemarin Paskah. Peringatan Paskah bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Ketika Paskah peringatan prosesinya diadakan, menunggu adzan asar. Nah, menunggu azan supaya apa? Tidak mengganggu suara azan. Begitu azan selesai, Paskahnya dilanjutkan atau dimulai. Sehingga kalau boleh kami katakan sebuah peringatan keagamaan, apakah itu Kristiani, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, atau kemudian Muslim, itu tidak sekedar hanya peringatan keagamaan, tetapi peringatan bagi kemanusiaan. Ini penting, Mbak. Bukankah dalam ajaran agama kami sebagai seorang Muslim, sebaik-baik umat adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama. Dan itu saya juga berkomunikasi dengan beberapa tokoh agama sama intinya. Jadi sebenarnya kita tinggal mengejawantahkan aja. Jadi kurang lebih ini memang berjalannya natural ya Pak ya. Dan saya hanya meneruskan aja. Okay. Ya. Jadi memang masyarakat di sana memang sudah terbiasa mungkin dari pendatang-pendatang dari kota-kota lain. Sejak gitu zaman ya, dulu Mbak. Okay. Sejak awal setelah kemerdekaan ya sekitar tahun 55-56. Masyarakat Kota Salatiga sudah sejak berdirinya sebuah perguruan tinggi swasta itu sudah mulai menerima pendatang baru dan itu terus menerus sampai dengan sekarang. Dan saya berharap sebagai penerus dari pemimpin-pemimpin sebelum kami untuk merawat Salatiga menjadi kota yang lovable dan livable. Oke. Nah ini juga mungkin berpengaruh juga nih dengan indeks pembangunan manusianya atau IPM-nya karena menurut data BPS IPM-nya dari Salatiga ini tertinggi di Jawa Tengah. Ya, sekitar 84 ya. Iya, lebih dari 80%. Iya. Nah ini berarti berpengaruh juga nggak nih Pak terkait dengan perkembangan Salatiga selama ini? Ya, berkait tentu, tapi bukan merupakan satu-satunya faktor. Artinya bahwa kemudian IPM menjadi salah satu indikator ya, tetapi yang jelas itu adalah memberikan kesempatan barangkali proses belajar mengajar mulai dari kelompok belajar TK, kemudian SD, SMP. Termasuk bagaimana kita tidak membatasi bahwa SMA maupun perguruan tinggi meskipun bukan kewenangan dari kota, pemerintah kota, tapi menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun dari pusat, kita tidak membenturkan itu. Artinya begini Mbak, kalau kemudian pemerintah kota ini berfokus kepada mana yang menjadi kewenangan, tentu kita akan sulit untuk berkembang. Tapi mereka adalah warga kita yang kebetulan SMA menjadi kewenangannya provinsi. Tinggal dikomunikasikan aja dengan provinsi, tapi program-program kita soal bagaimana proses belajar mengajar, termasuk pengajarnya, itu melewati dan melampaui dari kewenangan yang ada. Nah, fungsi koordinasi apabila itu SMA dengan teman-teman provinsi. Demikian juga termasuk perguruan tinggi. Nah, sementara dalam konteks lain juga guru. Saya dalam beberapa kesempatan menyampaikan dengan PGRI, dengan paguyuban Ibu atau Bapak Kepala Sekolah MKKS itu selalu menyampaikan, jangan pernah bicara lagi ya soal pengabdian di hadapan guru. Mereka sudah final. Mereka lebih menguasai. Maka pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Salatiga, berbicara kalau mau bicara tentang guru adalah bicara tentang how to improve kapasitasnya, kompetensinya, how to improve meningkatkan tentang kesejahteraannya. Jadi yang paling penting di dalam menaikkan IPM ini adalah keberpihakannya. Keberpihakan, kemudian kebijakan-kebijakan terkait dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitasnya kita fasilitasi, ada program beasiswa, misalnya apakah izin belajar atau tugas belajar, termasuk bagaimana memelihara dan merawat fasilitas-fasilitas sekolah. Jadi seperti sekolah, kemudian yang proses belajar mengajarnya itu juga merasa aman dan nyaman. Termasuk di sisi lain yang sifatnya informal, kelompok-kelompok belajar yang ada di masyarakat, beberapa perpustakaan yang ada di kelurahan dan kecamatan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Taman bacaan, kemudian tempat nongkrong yang berbasis dengan komunitas belajar, itu kita fasilitasi. Sehingga ada link and match, bahkan keguyuban itu melibatkan warga.
Oke, jadi Iya. pembangunannya bukan cuma infrastruktur aja, tapi Tidak juga hanya, kualitas ya. SDM-nya juga Persis, diperhatikan. iya. Makanya sampai ada inovasi juga nih di Salatiga, ada hotel tertipis juga nih yang lebarnya nggak nyampe 3 meter. Ini Iya, inovasi banget loh, iya. karena nggak ada lagi mungkin di Indonesia hotel Ya, seperti itu. pasti lihat yang di viral di sosmed Iya, ya. itu viral banget tuh, Pak. Di sosmed, ya itu bagian dari kreativitas Iya. mereka. Nah, kami waktu memberikan izin untuk usaha ya, mereka mempresentasikan ini loh Pak, gambar kami, unik ya. Iya. Ini barangkali bukan soal menjual kamarnya, menjual hotelnya, tapi menjual sesuatu hal yang berbeda. Experience-nya Ya, ya. experience-nya. Bahkan juga dalam konteks ini adalah bangunan ini memberikan faktor pembeda. Dalam teori marketing disebutkan faktor pembeda itu katanya 30% faktornya punya nilai. Tinggal bagaimana kita mengemas itu. Nah, tentu bukan hanya soalannya beda saja, tapi adakah fasilitas-fasilitas yang mudah dijangkau. Promosi penting, makanya dengan Kompas kita juga terus-menerus untuk berkolaborasi soal ini. Oke, Gitu. ini masuk juga nih ke pariwisata. Karena kalau ngomongin Iya, soal iya. daerah itu Pasti. nggak mungkin terlewat soal pariwisatanya. Apalagi Salatiga ini juga viral juga nih, pernah Oh, viral ya? karena pemandangan di tolnya katanya Oh, ya? sama pemandangan di Swiss, kayak di luar negeri Ya, katanya. saya sih malah nggak tahu ya. Enggak. Ini viral banget Iya, loh iya, nih, iya, Pak. iya. Nah, kalau misalnya di Salatiga itu apa nih Pak unggulan di pariwisatanya itu apa? Ya, gini, kami realistis banget, Mbak. Artinya kalau kita dibandingkan dengan daerah lain seperti Magelang, kemudian Solo, seperti Banyumas, tentu kami tidak sebanding. Dalam destinasi skala besar kami tentu belum apa-apanya. Yang kami jual yang pertama kali tentu adalah cerita legenda, cerita sejarah, memori, nostalgia Berarti wisata sejarah ya? antara lain. Kemudian cerita-cerita reuni tempat untuk mereka mengenang pada masa lalu, cerita-cerita di masa lalu. Nah, ada beberapa tempat yang memberikan nuansa perdesaan meskipun berada di wilayah perkotaan, itu yang kami tawarkan. Nah, maka kalau kami kemudian membandingkan dengan daerah lain destinasi yang besar seperti Borobudur dan sebagainya, tentu kami bukan apa-apanya. Tapi rendahnya potensi itu tidak menyurutkan kami untuk memajukan. Yang kami jual yang tadi. Maka kuliner salah satu opsi. Tempat wisata nuansa perdesaan kita tawarkan. Dan yang tak kalah penting adalah event. Event ini penting. Event musik, event gastronomi, kulineri, event anak muda tentang kreativitas, tentang ekraf, ekonomi kreatif. Yang itu yang mencoba kami akan terus jaga dan lanjutkan agar semakin banyak orang datang. Meskipun demikian, kita juga tidak kalah kecil hatinya, gitu. Apa maksudnya? Tidak perlu berkecil hati. Ketika ada daerah lain seperti di Solo maupun di Semarang mengadakan event, kami kecipratan orang menginap. Oh, Eventnya boleh di Solo, enggak apa-apa. Eventnya boleh di Semarang, enggak apa-apa. Tapi kami komunikasi antar Pemda. Kami tawarkan beberapa penginapan yang ada di Salatiga. Toh lewat tol, jalan tol bisa ditempuh 35 sampai 45 menit terjangkau. Dan kalau eventnya ada di luar kota, tapi menginapnya di Salatiga, kayaknya keren ya. Seperti itu, Mbak. Artinya kami tidak hanya sekedar mengandalkan pada yang ada, meskipun sumber daya pariwisata kami kecil, tapi kami bisa berkolaborasi, bersinergi. Salah satu filosofi di dalam otonomi daerah itu adalah peningkatan daya saing. Tapi ingat, peningkatan daya saing bukan saling bersaing, tapi saling untuk berkolaborasi dan sinergi, saya kira itu. tapi ada nggak Pak nih tempat rekomendasi nih kalau misalnya Ada. saya main ke Salatiga, Iya, iya. apa nih yang mesti saya kunjungin gitu Pak? Ya, di sana ada Sitalang. Sitalang itu wisata air dari saluran irigasi yang memberikan kita pada memori waktu masa kecil. Oke. Dengan ban, kemudian kita Main bisa air berarti nih. main air dan dikelilingi oleh jalan pertanian ya, yang kiri kanannya sawah, dan kita rasa-rasanya seperti terbebas dari rutinitas. Oke. Di sana ada gazebo, di sana juga ada tempat untuk bisa ada musik untuk ditampilkan, dan yang tak kalah penting di sana ada resto atau tempat makan yang dibelah oleh saluran irigasi. Wah,
Jadi resto tapi di tengahnya ada saluran irigasi dan airnya Jadi bening. makannya sambil lihat pemandangan juga Boleh nih. bebas melihat, ada yang tempatnya yang ada gazebo-nya atau makan sambil berendam kakinya gitu, ada sensasi. Itu kayaknya akan apa ya, kalau anak muda zaman sekarang Instagramable banget. Gitu. Instagramable Ya, banget. kayak gitu. Tempat chill gitu Ya, ya. itu antara lain gitu ya. Oke. Kalau misalnya kuliner nih Pak, kuliner khas Salatiga tuh ada Ya. apa sih tuh Pak? Mungkin Mbak Anas pernah dengar apa yang namanya tumpang koyor, yaitu sebuah racian antara semacam kayak koyor ya, daging lembut yang dari sapi dicampur dengan tahu dan tempe. Seperti gudeg ya, kayaknya saudara sepupu deh kayak gudeg itu, Mirip-mirip lah ya. tapi pedas juga enggak, tergantung selera. Itu namanya tumpang koyor. Selain daripada itu tumpang koyor, kami juga punya legenda soal ronde. Ronde. Ronde artinya dengan udara yang sejuk, wedang ronde, jadi semacam kayak jahe begitu, terus ada apa namanya semacam aci yang di dalamnya ada kacangnya, dan itu diminum hangat-hangat. Dan dalam nuansa kesejukan, apalagi di malam hari, kayaknya bisa membuat kita kemana-mana di pikiran. Tapi meskipun kemana-mana membuat jiwa tenang, karena itu menghangatkan badan. Belum makan tumpang koyor, belum makan atau minum ronde, kayaknya belum ke Salatiga. Belum ke Salatiga. Jadi itu harus nih. Besok Mbak Anas ke sana ya? Oke, baik. Kalau ada waktu nih saya sama boleh sama teman-teman boleh ya. dicatat nih sahabat kompas.com. Kalau ke Salatiga mesti makan dua itu. Tumpang koyor dan ronde. Ya. Itu harus. Dan satu hal yang di Salatiga yang sekarang ini sedang kami rintis, kemarin kami lakukan presentasi di depan UNESCO ya, sama Kemenparekraf, soal Kampung Telo. Jadi Kampung Singkong ini satu kampung, Mbak. Ini membudidayakan singkong. Singkong dengan beberapa varian ya, singkong dengan keju, singkong rasa coklat, yang nggak ada rasa bayar. Nggak ada. Artinya kemasannya sangat varian. Ada yang singkong dibuat semacam kayak getuk gitu. Getuk itu semacam kayak apa ya? Getuk itu bahasa Indonesianya apa, Mas? Jadi getuk itu salah satu varian yang cukup populer tapi dari singkong. Dari singkong. Dan dalam pada itu ternyata dilakukan oleh industri rumah tangga. Dan ternyata disambut baik oleh masyarakat, dipelopori oleh salah satu warga, langsung kemudian sekarang menjadi satu kampung. Sehingga kalau ada tamu, ada event di Salatiga, selalu menjadi salah satu destinasi untuk membeli oleh-oleh ke Kampung Singkong. Kampung Singkong ini ternyata juga tidak menjual singkong saja hari ini, tapi juga ada yang menjual merchandise yang lainnya yang nyala tiga banget lah. Nyala tiga banget gitu. Nyala tiga banget. Yeah. Oke. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal Salatiga, nggak cuma soal pariwisata dan kulinernya aja nih. Ini juga nggak lepas sih dari sektor industri yang merupakan sektor yang berkontribusi besar ya Pak pada perekonomian Salatiga sendiri. Nah ini bagaimana nih Pak mengelola sektor ini supaya bisa meningkatkan perekonomian dari Salatiga sendiri? Di Salatiga ada satu industri besar yaitu sepatu ya, yang mendunia. Dan juga ada tekstil, meskipun dalam skala dibandingkan daerah lain tidak sebanding lah, taruhlah karena soal luas wilayah. Tetapi lebih daripada itu semua, kami terus merawat apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kami untuk ramah investasi. Pelayanan perizinan yang jelas, mudah, murah, dan cepat, dan semuanya kita arahkan kepada daerah yang ramah investasi apapun, dan kita lakukan itu semua dalam koridor untuk memberikan kesempatan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat sekitar Salatiga maupun di sekitarnya maupun itu di luar Salatiga. Saya kira kondusivitas wilayah, tingkat upah yang kompetitif, dan juga perizinan yang tidak berbelit-belit dan cepat itu menjadi salah satu kunci saya kira. Ada industri apa saja nih Pak di Salatiga sendiri? Untuk saat ini yang besar adalah industri sepatu. Pabrik sepatu ya, dan itu skalanya ekspor. Kemudian termasuk tadi, singkong tadi sudah juga kita arahkan ke ekspor keluar. Terus ada juga yang membuat semacam kayak mug dan hiasan keramik dari tanah liat itu dibuat cangkir, dibuat mangkok, dan itu juga ekspor. Ya, kerajinan tangan itu. Selain itu juga ada tekstil, meskipun skalanya kecil, tapi juga terus berlanjut. Ini yang kami terus tawarkan
kepada investor, Anda mau berusaha di bidang apa, kami sediakan lahan, ada lahannya dengan tingkat dan lokasi yang cukup kompetitif, silahkan. Nah, sementara potensi-potensi yang ada seperti tadi yang saya sebutkan itu. Jadi welcome nih ya untuk sahabat Tentu, Mbak. kompas.com dan juga warga-warga kalau Tentu misalnya dan mau berinvestasi di iya, Salatiga. Tentu dan Salatiga. ini juga dilakukan oleh kota-kota yang lain ya. Saya kira dan saya meyakini bahwa setiap pemerintah daerah akan membuka diri terhadap investasi dan sesuai dengan potensi yang ada, dan itu akan memberikan satu kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan apa istilahnya ya, pertumbuhan ekonomi. Sekaligus juga dalam kondisi seperti ini juga meningkatkan daya saing daerah. Saya kira itu. Oke, tentunya perkembangan dari Salatiga ini kan gak lepas dari peran Bapak sebagai penjabat wali kota Iya, ya iya, Pak iya. ya. Iya. Nah mungkin selama Bapak menjabat dari tahun 2022 lalu, itu Iya. kan kurang lebih baru 1 tahun ya Pak ya? Iya, iya, iya. Nah kurang lebih apa nih Pak yang menjadi fokus Bapak dalam memimpin daerah dalam selama menjabat ini? Sebenarnya nggak ada yang baru ya. Saya selaku penjabat wali kota, karena status saya jadi penjabat di kepala dinas waktu itu di provinsi, lalu kemudian saya dimutasi ke staf wali gubernur. Terus kemarin sudah 1 tahun dan ini perpanjangan 1 tahun lagi. Tentu saya merawat capaian-capaian dari pemimpin sebelumnya, dari Pak Wali Kota sebelumnya dan Bapak Wakil Wali Kota yang terdokumentasi dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJMD, kemudian diturunkan menjadi rencana kerja tahunan. Setiap tahun itu yang menjadi acuan saya. Tentu ada kesesuaian dan intensitas yang inline dengan kebijakan provinsi, termasuk juga dari pusat, yaitu penanggulangan kemiskinan. Kemudian yang kedua stunting, yaitu persoalan menanggulangi tumbuh kembang anak yang terlambat misalnya dalam sektor kesehatan. Dan yang ketiga soal reformasi birokrasi untuk menjamin good governance dan clean government. Dan yang keempat adalah pelayanan publik. Nah, agar menunggu sampai dengan terpilihnya wali kota dan wakil wali kota terpilih, ini tetap berjalan ke arah sana. Ya, tidak ada yang baru, saya hanya merawat, saya hanya menjaga dan memastikan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tetap berjalan. Program-program kerja lewat dokumen perencanaan itu juga mencapai pada tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat administrasi berintegritas. Tapi selama ini bagaimana nih Pak mungkin respons dari masyarakat? Karena saya juga pernah lihat nih Pak di Instagram dan juga mungkin dari sosial media, Bapak ada program namanya Tilik Kampung ya Pak? Oh iya. Ini jalan-jalan untuk ketemu sama masyarakat. Oh, Saya juga pernah lihat nih Pak. Ya. Bagaimana nih Pak? Ya, sebenarnya sih Tilik Kampung ini sesuatu hal yang ya natural saja sih, yang biasa-biasa saja kita bersilaturahim gitu ya. Karena kemarin dalam diskusi kami difasilitasi dalam laporan kami dengan kementerian oleh Bapak Menteri Dalam Negeri diminta untuk mengintensifkan interaksi kami selaku penjabat wali kota itu dengan masyarakat. Nah yang ada di Salatiga ini apa? Ada sambang warga, ada Tilik Kampung. Ya sudah kita itu, tinggal frekuensinya, intensitasnya kita seringkan gitu ya, dan lebih kepada persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, cara memilih Tilik Kampung lokasinya dari mana? Dari sosial media. Pak, di sana ada jembatan yang kemarin sudah ada yang longsor dikit, Pak, kita ke sana. Pak, di sana ada warga yang sakit, Pak, kita tilik sana. Pak, di sana ada ini. Ini bagian dari interaktif tindak lanjut sambil langsung menemukan persoalan-persoalan real yang mungkin barangkali dalam tataran administratif belum sempat tersentuh. Dan yang tak kalah penting adalah mendekatkan antara birokrasi dengan masyarakat. Kalau bahasanya Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah menyebutnya casual birokrasi. Casual birokrasi itu apa? Tidak ada sekat, ya mereduksi formalitas. Protokolnya tetap tapi pada hal tertentu. Tapi kalau daily, saya pikir kok tidak perlu ya protokoler ya. Tapi bagaimana masyarakat merasakan kehadiran pemimpinnya, itu sebenarnya bukan hal baru sih, konsep negara hadir. Konsep negara hadir itu ketika masyarakat menghadapi persoalan, dia ngerti kemana dia harus mengadu. Dia ada persoalan, ngerti kepada siapa dia mau melapor. Rasa-rasanya kayak bahasa cinta, Mbak Anas. Mungkin bukan soal perselingkuhan atau kekerasan fisik maupun verbal. Musuhnya cinta yang lain adalah pengabaian atau pembiaran. Maka quote-nya, jangan pernah memaki kopi yang dingin, dia pernah hangat tapi kau biarkan.
Sama dengan masyarakat, nggak enak kali kalau dibiarkan kan, ya. Nah, sama seperti kita makan nasi goreng, pakai telur ya Pak, iya, dipisah atau dicampur telurnya, dipisah aja. Loh kok dipisah? Untuk apa dicampur kalau nggak diajak bicara? Berarti ini kurang lebih salah satu upaya Bapak untuk memanfaatkan media sosial ya, Antara untuk lain. melihat apa saja sih mungkin keluhan dari masyarakat. Antara begitu ya, lain, Pak? Mbak, ya. Dan saya mengajak teman-teman dari Humas, dari Prokompim ya, protokol dan komunikasi pimpinan daerah, juga dengan Dinas Kominfo, kalau ada orang mengeluhkan sesuatu minta maaf ya. Birokrasi bukan malaikat loh, Mbak, yang selalu benar dalam segala hal. Tapi birokrasi bukan setan yang selalu salah dalam segala hal. Kalau salah ya kita minta maaf. Tapi kita nggak perlu mengharapkan terima kasih. Kenapa? Sudah menjadi kewajibannya dan sudah menjadi tugasnya untuk melayani itu gitu. Jadi kalau ini kebiasaan kita meminta maaf, tapi bukan hanya seperti robot ya. Jadi saya minta maaf, terima kasih atas masukannya, bukan gitu. Bisa lebih fokus pada lokasinya, bisa difotoin. Kami minta waktu ya, besok kami datangi. Minta waktu ya, kami besok akan perbaiki. Jadi langsung straight to the point, sehingga masyarakat, ada respon. Bahkan itu teman-teman dari Humas, teman-teman dari Dinas Kominfo juga merespon itu, termasuk penjabat wali kotanya ikut. Karena saya juga punya akun ya. Dan mereka juga nge-tag sih. Di-tag Humasnya, di-tag Diskominfonya, di-tag Pemkotnya, di-tag Sinungnya begitu. Ya siapa duluan yang merespon sehingga masyarakat juga tidak waste ya, tidak Banyak waste berarti time untuk medianya ya, ya. betul. Oke. Karena memperbanyak kanal dan mempercepat responsi menjadi salah satu kata kunci. Salah satu kata kunci sehingga masyarakat merasa nyaman. Oke. Gitu. Jangan dibiarkan, Mbak. Nah, Bapak ini dulu saya juga pernah lihat nih rekam jejak Bapak. Sebelumnya jadi Wow. Kadis Pemuda dan Olahraga. Pariwisata juga. Pariwisata juga. Iya. Nah, tentu ini kan juga berpengaruh pada pengalaman Oh, Bapak ya? dalam memimpin Salatiga. Apa mungkin ada rencana besar nih untuk lebih mewadahi anak-anak pemuda di Salatiga? Iya, tentu, Mbak. Jadi kalau dalam tataran dokumen perencanaan kita ada ya. Ya, teman-teman Bapeda, teman-teman TAPD itu membuat itu. Kami ada forum untuk apa sih sebenarnya anak-anak muda yang inginkan, yang difasilitasi oleh Pemkot itu. Maka kalau hal-hal seperti itu lewat teman-teman komunitas kita ajak bicara, termasuk anak-anak PANG. Stigmatisasi PANG ini kan tidak mudah ya. Pada sebagian masyarakat tentu mengatakan, wah kami takut Pak, kami begini Pak. Jangan seperti itu, ini tidak seperti yang kamu lihat, kayak kira-kira gitu ya. Artinya ternyata setelah didekati oleh salah satu teman kami, Pak, kami memang bukan warga Salatiga, tapi kami suka tinggal di Salatiga. Pak, tolong bantu kami, Pak. Kami memang penampilannya begini, kami hanya kepengen berusaha, Pak, di sini. Oke, kalau pengen berusaha, usahamu apa? Pak, kami mau buka nasi goreng, Pak. Loh, kamu bisa nasi goreng? Ya, Pak, selain itu kami punya keahlian untuk melukis, Pak. Tolong beri kami tempat. Nah, kemudian kami berkomunikasi dengan salah satu unit atau kantor militer ya di Korem gitu. Ada salah satu sisi markas Korem itu ada tempat yang bisa kita daya gunakan. Nah, saya bilang sama teman-teman PANG, janganlah narasi dibalas narasi. Jadi apa itu anak PANG? Stigmatisasi itu dibalasnya dengan bukti. Ini nggak seperti yang kamu kira. Sehingga saya sampaikan, ini kalau 1 bulan, 2 bulan kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak seperti yang mereka nilaikan sama kamu, lanjut. Itu baru salah satu sisi, Mbak. Ada yang masukkan kepada saya, Pak, tolong dong bikinkan saya sebuah tempat untuk bisa penggemar komunitas skateboard. Pak, tolong dong yang bisa kami untuk bernyanyi akustik di open space. Kami tahunya dari mana kalau tidak mereka berbicara. Artinya dalam konteks itu, hadirlah pada saat acara-acara anak-anak muda, hadirlah pada saat mereka nongkrong, dari sanalah seolah-olah wali kota adalah teman, bukan sebagai seorang pimpinan kali ya. Jadi mereka nggak ada barrier. Pak Wali nggak asik. Ya nggak apa-apa. Pak Wali kemarin lupa ya, nggak apa-apa. Itu bagian dari kayak teman untuk ya, teman lupa mungkin, teman lagi jutek mungkin, tapi tidak mengurangi kita bisa berdialog. Rasanya gitu ya. Jadi gitu. perbanyak komunikasi juga ya? Menurut saya gitu. Oke. Saya juga sama istri saya gitu.
Jadi mungkin kita tugas kemana, yang penting ngabarin ya kalau udah nyampe. Wesih. Nah Pak, mungkin ada nggak sih potensi dari Salatiga ini yang mungkin masih bisa berkembang lebih lanjut? Menurut Bapak yang mungkin perlu diangkat lagi nih supaya bisa berkembang untuk Salatiganya juga? Desain komunikasi visual, DKV. DKV. DKV ini saya kemarin melihat salah satu pameran di perguruan tinggi swasta ya di Salatiga. Wow banget. Jadi saya bilang, adain aja. Tapi ini kok belum nendang Pak, nggak apa-apa. Sebagai sebuah awalan kamu sudah berani dan respon intern di perguruan tingginya bagus. Tinggal nanti kalau tahun depan atau bulan depan atau kapan gitu buka ruang kolaborasi dengan media televisi, dengan media mungkin sosial media, dengan blogger yang bisa mengangkat itu. Dan bukalah diri mungkin barangkali ada DKV dari perguruan tinggi yang lain. Sehingga partisipasi itu membuka kesempatan orang untuk berkreasi. Kemudian yang kedua musik ya Mbak. Kemarin kalau kemudian kami mengadakan event musik lebih didominasi dengan bintang tamu, kenapa nggak anak-anak muda kita sendiri? Ini yang sedang kami siapkan pada saat hari jadi nanti di bulan Juli ya. Mudah-mudahan partisipasi itu tidak hanya dari intern wilayah Salatiga, warga Salatiga, tapi dari kota lain. Mbak Anas, logo dan tema ulang tahun Kota Salatiga tahun ini pemenangnya dari Bogor. Oke. Karena kami sayembarakan ya. Jangan dong kalau kemudian tema dan desainnya datangnya dari intern itu kayaknya nggak asik ya. Kami sayembarakan di awal tahun, peminatnya nggak banyak sih Mbak. Yang daftar, yang mengirimkan produk, 168. Oh, lumayan banyak tuh, Pak. Ya, lumayan ya. Tapi pemenangnya kemarin dari Citayam Bogor. Dan kami mengangkat tema itu yang kami setujui bersatu, tumbuh dan maju. Dan itu membuat simbol-simbol kebersatuan karena toleransi tadi. Sekali lagi saya terima kasih sehingga dalam konteks ini orang semakin tahu bahwa Salatiga juga terbuka untuk bekerja sama dengan banyak pihak. Hari jadi ulang tahun Salatiga tidak hanya milik warga Salatiga, tapi milik orang di luar Salatiga. Juni nanti ya Pak, HUT-nya? Insya Allah. Okay. Saya undang Kompas deh. Oke, ada acara apa aja sih Pak di sana yang mungkin nanti wisatawan? Nanti deh. Jadi surprise gitu ya. Gitu. Oke, nanti boleh nih sahabat kompas.com yang Juni mau ke Salatiga karena akan ada event Juli. Akan ada event-event untuk memperingati hari jadi Salatiga. ke-1273. Oke. Kota tertua di Indonesia setelah Palembang. Kedua. Iya. Oke. Nah baik sahabat kompas.com, berarti memang ada banyak sekali nih potensi dari Kota Salatiga ini, nggak cuma dari pariwisata tapi ada juga kuliner dan juga ada berbagai kesenian juga di sana. Nah, mungkin boleh nih sahabat kompas.com yang mau jalan-jalan ke Salatiga bulan Juli nanti karena akan ada berbagai event untuk memperingati hari jadinya Salatiga. Baik, 24 Juli. 24 Juli. Dicatat nih sahabat kompas.com. Okay. Baik, terima kasih Bapak Terima kasih banyak. Ya, sehat-sehat selalu ya Mbak. Iya, sudah bisa mau cerita-cerita tentang Salatiga. Mungkin Juli nanti ya, Okay. saya dan kru main nih ke Salatiga. Boleh, dengan senang hati. Oke, baik. Nah, sahabat kompas.com, itu dia tadi perbincangan saya dengan Bapak Sinung. Oke. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kompas.com dan juga follow media sosial dari kompas.com. Kalau begitu, saya Anastasia pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.